Siap, sabar. Ada tulisannya di situ. Yang kemarin. Dari sedikit. Kemarin udah kita ini, kita dari luar ruang acara, kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruang acara, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah di hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas acara tasyakuran Gedung Layanan Informasi Kota Tangerang Selatan. Baik hadirin Bapak dan Ibu, mengawali acara ini marilah kita dengarkan laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Dr. TB Asep Nurdin Eskom Mkom, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan Wali Kota Tangerang Selatan, Ketua DPRD, Bapak Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Asisten Daerah, UPD, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan di dalam acara yang sangat luar biasa dan insya ini menjadi keberkahan bagi kita. Izin Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian melaporkan gedung ini terdiri dari 2 lantai. Di bawah ada total kurang lebih 8 ruangan. 8 ruangan itu nanti terdiri dari khusus untuk tempat berkumpulnya teman-teman. Ada PWI, ada IJTI, ada teman-teman Pokja, dan juga teman-teman pewarta, dan insya Allah juga teman-teman yang lainnya. Berikutnya juga gedung ini Pak, mohon izin melaporkan, kita ada aula yang insya Allah sangat representatif, bisa digunakan. Tadi sedikit berbincang dengan teman-teman khususnya dengan Pak Ketua. Ini ke depan akan kita gunakan sebagai salah satu ruangan sumber informasi Pak. Jadi nanti ketika ada isu-isu faktual yang ada di Kota Tangerang Selatan, harapan kita ke depan adalah teman-teman dari kepala UPD terkait bisa hadir di sini dan teman-teman media mungkin bisa meliput dan mempertanyakan beberapa hal. Nah selanjutnya mohon izin kami laporkan juga Pak Wali, Pak Sekda, bahwa gedung ini nanti untuk operasional itu ada di kami Pak, dari masalah listrikan, kebersihan dan juga keamanannya. Itu sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota bahwa kita melayani teman-teman ini full support ya. Bukan hanya disediakan gedungnya, tapi di sekolah operasionalnya juga nanti di selanjutnya juga di atas ada 2 ruangan Pak. Jadi 2 ruangan ini dalam rangka untuk memperpendek komunikasi antara teman-teman media dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika. Kita hadirkan staf kita di sini Pak. Jadi kalau teman-teman ada urusan apapun ya, termasuk administrasi dan lainnya, tidak usah repot-repot nanti ke gedung Pemkot. Tapi di sini ada Pak. Sehingga layanan kita insya Allah akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan ini juga gedung ini bukan hanya menjadi sarana atau bentuk perhatian dari pemerintah kota, tetapi juga menjadi kebersamaan kita selama ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin selanjutnya kepada Pak Ketua DPRD dan Pak Wali bisa menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan kepada Bapak Haji Abdul Rashid SAG MAP, kami silakan. Sama kita hormati hadir di sini Pak Sekda, Pak Asda, dan beserta beberapa kepala UPD yang hadir. Ada Pak Rodi, Pak Asep, Pak Ade, dan juga teman-teman dari media. Hadir di sini kepala PWI, ketua PWI, Kota Tangerang Selatan, dan yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur tentunya berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam senantiasa. Bapak dan Bapak sekalian yang berbahagia, saya tidak panjangkan. Tentunya rasa haru dan bahagia bisa hadir dalam peresmian gedung gedung pelayanan informasi. Saya
kira ini merupakan simbol dari kedekatan ya kan, antara pemerintah dengan media. Jadi ini mencerminkan kolaborasi yang efektif. Aktor salah satu aktor utama di pemerintah dan media ini merupakan simbol, dan saya kira kedekatan ini bukan berarti kita bisa memberikan sesuatu, tapi simbol dengan hadirnya gedung pelayanan informasi ini justru akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dari sektor informasi. Karena saya kira peningkatan kualitas pelayanan publik dari akses informasi ini merupakan salah satu indikator dan kunci keberhasilan dari pembangunan Kota Tangerang Selatan. Nah, karena itu secara khusus saya atas nama DPRD Kota Tangerang Selatan ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pemerintah Kota yang sudah memiliki keberpihakan terhadap salah satu aktor pilar demokrasi di Kota Tangerang Selatan, yaitu media. Mudah-mudahan keberpihakan ini terus kita bisa lanjutkan ke depan sehingga nanti pembangunan Kota Tangerang Selatan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitatif, tetapi juga pembangunan yang berkualitas. Dan ini merupakan harapan kita semua. Saya kira ini, terima kasih sekali lagi, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan kesan pertama kali saya mewali tadi datang pertama ini kontraktornya bagus. Saya kira bangunannya nyaman. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade ini kalau jelek saya bilang jelek Pak. Hari ini saya melihat bahwa alhamdulillah ini apakah karena memang gedung isinya wartawan. Saya kira saya senang sekali ini merupakan salah satu bentuk komitmen juga dari pemerintah dari sisi pembangunan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Kita hidup berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Pak Haji Abdul Rashid, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Pak Bambang, kemudian para kepala dinas, khususnya kepala dinas Kominfo Pak Dede Asep Nurdin, teman-teman para pewarta media sekalian, para wartawan, Pak Eko dan semuanya saja tanpa saya menyebut satu persatu. Kemudian juga yang pertama, alhamdulillah kita akhirnya sampai pada titik di mana kita mempunyai sebuah bangunan yang representatif untuk semua teman-teman jurnalis. Awalnya pada waktu saya masih ingat di Hotel Santika Teras Kota, pada waktu diadakan uji kompetensi wartawan, saya nanya-nanya kenapa diadakan di hotel? Ya kita nggak punya gedung wartawan Pak. Dari situ kemudian udah nanti kita bikin gedung wartawan. Jadi itu beberapa tahun yang lalu, kok ya. Jadi baru akhirnya sampai pada hari ini. Ada 3 kelompok besar yang saya pahami dari teman-teman media ini, yaitu media cetak, media elektronik, dan media media online. Semuanya dengan nama yang masing-masing, silakan bergabung dengan apa saja. Tapi di sini ada Bang Babai dari JTI, ada Bang Gunawan dari Pokja, dan teman-teman yang lain semuanya saja deh ya. Nah, saya berharap semuanya bisa terwadahi dalam satu gedung yang kita namakan gedung layanan informasi. Tadi betul manajemennya seperti Pak Asep bilang, saya nggak mau ngerepotin teman-teman wartawan. Udah biarin urusan listriknya, urusan airnya, urusan pemeliharaannya, biar masih menjadi tanggung jawab kami, karena gedung ini dicatat melalui atau tercatat sebagai aset milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi teman-teman silakan memanfaatkan saja secara maksimal gedung layanan informasi ini, dan secara permanen nanti ditempatkan juga teman-teman di sini dari Kominfo ya, maksudnya mungkin ada perlu data, perlu apa lagi ya, perlu informasi dari pemerintah kota ya, dikutip, perlu narasumber ya silakan. Tapi belum lengkap banget. Tapi yang utama saya terima kasih dulu ke Pak Haji Abdul Rashid yang beliau menyetujui membangun ketok palunya kan beliau.
Ya kan itu palunya beliau. Kalau tanpa persetujuan DPRD tentu akan kesulitan. Saya juga terima kasih ke Pak Sekda kan yang nyusun anggarannya PAPD. Jadi saya tinggal dia doang gitu. Kolaborasi ini menciptakan akhirnya sebuah wujud. Tapi dari sini ini bukan akhir dan ujungnya adalah kita ingin masyarakat mendapatkan layanan informasi yang sebaik-baiknya dari teman-teman melalui teman-teman media. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan gedung ini memenuhi hasrat kebutuhan dari teman-teman media. Tadi di bawah saya lihat ada BWI, ada IJTI, ada Pokja dan lain sebagainya. Silakan siapa saja yang ada di sini. Cuman memang belum lengkap nih. Jadi masih perlu Pak Robi jalannya dari depan sampai sini kita kencengin dah, kita dah, ya kan? Ya terus tolong ini Pak Asisten pasangin lampu jalan terang di sini, Pak apa namanya? Penerangan jalan umumnya. Kalau wifi-nya udah ada ya? Mana wifi mana wifi? Hah? Enggak wifi-nya kemana wifi? Kelihatan lagi tuh. Sakit. Oh iya, Mas Eko juga urusan sekarang. Yang punya wifi-nya wifi. Jadi saya berharap teman-teman sekalian gedung ini digunakan, dimanfaatkan secara optimal teman-teman sekalian. Mau nginep juga boleh aja. Silakan mau nginep di sini. Diantar juga aja pasti PLT pakai. Ya udah gitu dah. Iya udah makan untung rokok mah. Cuman rasanya betul berarti harus ini pada apa namanya exhaust ya. Kan teman-teman kalau sambil ngetik itu, waduh, serius itu ngerokoknya nggak habis gitu kan. Dilarang merokok ya. Kalau yang nggak ngerokok gitu kan, kalau yang merokok. Nanti soal gimana SOP-nya di sini ya. Siapa penerima tamu di depan dan sebagainya mau diatur oleh disepakati saja oleh teman-teman sekalian semuanya para pewarta, termasuk juru foto juga ada kan ya? Siapa juru foto di kita ini? Apa kelompok juru foto gitu kan? Iqbal, kalau nggak Iqbal atau siapa aja lah pokoknya jadi ada apa namanya ada bagian-bagiannya. Dan saya berterima terima kasih atas kekompakan kita semuanya. Ya, kekompakan kita semuanya selama ini alhamdulillah sudah terfasilitasi kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan sudah terfasilitasi oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau teman-teman capek gitu ngikutin saya, orang saya juga capek muter-muter aja sono kesini gitu kan. Jadi terima kasih sudah mendampingi saya dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Pilar dalam menyebarkan informasi pembangunan bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan ini. Kota Tangerang Selatan ini sebuah kota yang apa namanya strategis, Pak. Sebuah kota yang strategis. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi kita akan mempunyai rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045. Pak Peda mau diundang ya sebagai leading sector. Saya ingin sampaikan saja bahwa visi Tangerang Selatan sampai dengan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yaitu terwujudnya kota hunian yang nyaman, maju, sejahtera, berkelanjutan ya dan berkelanjutan. Lanjut iya. Karena harus imperatif, harus turun dari RPJMN, RPJPD Provinsi Banten ada kata berkelanjutannya, kebenaran aja pas bener sama Tangsel gitu kan. Kemudian juga ada majunya itu harus kita terapkan juga. Oleh karena itu, nah dalam desainnya 2045 yang akan datang kita harapkan Tangerang Selatan sudah menjadi kota dengan konsep kualitatif, menjadi kota yang maju, hunian yang nyaman seperti demikian dan seterusnya. Oleh karena itu kami sedang persiapkan desain besar ini. Satu yang pertama menjadi peraturan daerah RPJPD harus. Kemudian yang kedua dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan kita akan mengacu kepada data-data konkret di tahun 2000 di RPJPD kita, antara lain adalah bahwa tahun 2045 target kita kemiskinan kita bisa turun drastis, stunting kita bisa turun drastis, bahkan pendapatan per kapita masyarakat Tangerang Selatan turun drastis, dan lain indikator-indikatornya banyak sekali.
nanti saya pikir Pak Sekda sama Pak Eki bisa dialog dengan teman-teman wartawan untuk menyampaikan cuplikan-cuplikan dari RPJPD Kota Tangerang Selatan. Tetapi faktanya hari ini adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan yang awalnya 900.000 menjadi 1,4 juta, kemudian ke depan tahun 2045 yang akan datang, karena Tangsel akan menjadi kota hunian yang nyaman, pertumbuhan penduduk kita tidak akan sebesar 10 tahun belakangan ini. Bahkan dalam grafik kependudukan Kota Tangerang Selatan yang saat ini di bawahnya kecil, di atasnya gede, begitu nanti itu akan relatif sama. Bahkan penduduk usia di atas 64 tahun itu nanti akan lebih banyak daripada penduduk-penduduk yang lain. Artinya, kalau Purwakarta katanya kota pensiunan, saat ini 2045 Tangerang Selatan akan banyak dihuni oleh penduduk-penduduk yang usia di atas 65 tahun. Kenapa demikian? Karena layanan kesehatan kita dari saat ini baik. Kemudian asupan makanan yang dijaga dengan pasokan seluruh bahan makanan kita juga, pasar-pasar kita juga sangat siap dan lain-lain sebagainya. Fakta kedua, Tangerang Selatan hari ini punya 12 kampus, ya, tidak terasa kita punya 12 kampus, 2 negeri, 10-nya swasta. Di bawahnya SMA, SMK, SMP dan lain sebagainya beragam. Ada yang berbasiskan agama, ada yang orientasi internasional, ada yang, dan itu banyak sekali. Sehingga dengan demikian Tangerang Selatan perlahan akan menuju menjadi kota pendidikan nanti di depan. Artinya dalam ukuran rata-rata lama sekolahnya Tangerang Selatan nanti akan terus meningkat. Maka kemarin yang saya bacakan bahwa standar rata-rata lama sekolah kita 13 tahun saat ini, yaitu 1 tahun pra sekolah dasar, 12 tahun, SD 6 tahun dan SMP 3 tahun, SMA dan seterusnya. Sehingga harapan lama sekolah kita nanti sudah sampai lulus perguruan tinggi 13-14 tahun. Itu fakta hari ini. Kemudian juga yang kedua, hari ini juga kita punya memang 30 rumah sakit umum, 35 pusat kesehatan masyarakat. Tapi di luar itu kita punya 29 rumah sakit swasta. Ini menandakan yang pertama bahwa industri kesehatan, saya sudah bisa mengatakan industri kesehatan di Tangerang Selatan tumbuh mempunyai harapan yang banyak diminati oleh masyarakat lain. Tidak mungkin investor akan menanamkan uangnya untuk mendirikan rumah sakit dalam skala besar ataupun dalam skala menengah di Tangerang Selatan. Nggak mungkin kalau dia nggak percaya bahwa Tangerang Selatan sangat menggiurkan dalam bisnis kesehatan ini. Oleh karena itu, ke depan Tangerang Selatan akan menuju kota health tourism dan health wellness. Karena 29 rumah sakit swasta ini nanti mereka akan secara kompetitif menyempurnakan layanan-layanan kesehatannya sehingga orang akan berbondong-bondong berobat ke Tangerang Selatan. 1-2 sekarang masih dalam permasalahan, 1-2 sekarang dalam masa penyempurnaan, itu adalah proses. Oleh karena itu, fakta-fakta ini kemudian juga ditunjang oleh 4 jalan tol yang ada di Tangerang Selatan. Sehingga dengan demikian aksesibilitas dari Tangerang Selatan keluar dan dari luar ke Tangerang Selatan kita dihubungkan oleh 4 jalan tol yang lama, Tanggung Jakarta Serang, kemudian jalan tol TB Simatupang dari Green dan seterusnya, kemudian Serpong, Cinere, Serpong, melingkar terus sampai ke bandara, dan yang sedang dalam progres adalah Balaaraja sampai ke nyambung ke TB Simatupang. Tentu aksesibilitas ini akan membuat yang besar. Terlebih lagi MRT sekarang sudah mulai dalam pembahasan kembali. Besok Pak Wakil saya tugaskan untuk mengikuti rapat dengan PT MRT untuk melanjutkan kembali pembicaraan bagaimana desain MRT yang sudah ada di Pasar Jumat itu dengan konsep beberapa pilihan-pilihan trase, pilihan-pilihan rutenya. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah Tangerang Selatan yang tentu harus kita urus dengan tepat. Kita sudah punya konsepnya, potensinya ada, tinggal di tengah-tengah ini kepemimpinannya. Ini yang harus dikejar oleh Tangerang Selatan supaya dia tidak tertinggal oleh
kota-kota lain tetangga yang lain, Kabupaten Tangerang usianya sudah ratusan tahun, Kota Tangerang sudah usianya sudah puluhan tahun, kita baru 15 tahun. Tidak ada kalimat di Kota Tangerang Selatan ini untuk kemudian kita berleha-leha. Meminjam istilah Bapak Haji Abi, Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Tangerang Selatan, jangan pernah lelah mencintai Tangerang Selatan. Ini teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Selamat memanfaatkan gedung yang sangat baik ini, yang sangat nyaman ini, yang sangat representatif ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sekedar saya dan kami semua dari pemerintah kota ingin menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman wartawan di Kota Tangerang Selatan. Jelek-jelek juga pernah jadi kabak humas di kira-kira tengok tahun 91 sampai 93 di Kabupaten Tangerang pada waktu saya kepala bagian humas. Jadi inilah bentuk kepedulian kita. Tinggal nanti ke depan saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman media yang masih susah mengakses teman-teman saya. Ya kadang-kadang ini Tuhan teman-teman nih, memang nih saya mungkin aja di depan masih susah mengakses nge-WA hari ini, belum tentu dijawab ntar sore gitu kan. Makanya dari itu saya menyediakan diri. Udah minta sama saya aja deh, kapan kalau saya mau jam 12 malam saya balas, mau jam berapa, kalau saya tak ada informasinya saya akan jawab, kalau nggak ada maka balasan saya akan cari informasi terkait hal tersebut. Jadi teman-teman sekalian, para pejabat eselon 2, yuk kita semakin hari semakin baik layanan informasi kita kepada masyarakat, dan teman-teman media juga sudah sangat akrab dengan Tangerang Selatan. Saya kira demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Takut keburu banyak itunya tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita cintai juga Bapak Wali Kota kita, Bapak Bonyamin Dapdi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Abdul Rosyid. Dan yang kita cintai juga Sekda Kota Tangerang Selatan, Bapak Abdul dan Asda, dan para ketua kepala OPD Kota Tangerang Selatan yang ada, serta teman-teman wartawan semuanya yang hadir pada hari ini. Semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Kami dari lembaga organisasi FES, dari PWI dan IJTI juga ada pewarta foto, dan ada yang dari lembaga lain serta Pokja juga yang bergabung pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap para wartawan dan media yang ada. Karena kita sudah mendapatkan dari awal, dari zamannya Ibu Airin sampai zaman Pak Benyamin, alhamdulillah ini sudah terwujud. Dan kami sangat luar biasa berterima kasih kepada Pemkot Tangerang Selatan terhadap kepedulian terhadap media. Kalau kita bandingkan kepedulian pemerintahan kota yang ada di Banten, Pemkot Tangsel nomor 1 untuk media. Kita bisa buktikan fakta, teman-teman media. Coba deh, umpamanya dapat iklan di Serap atau di sebuah lain, beda kan? Yang masih mantap itu cuma Kasih. Yoi. Jadi terima kasih juga buat Kepala Kominfo yang telah bijak ya dalam memperhatikan teman-teman wartawan dan media yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan teman-teman OPD yang selama ini juga membuka diri untuk teman-teman mencari informasi. Kami dari PWI dan lembaga Konstituen Dewan Pers yang ada mengucapkan sekali lagi, dan selanjutnya Bang Babai bisa mengucapkan kata-kata pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Wali Kota, Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda. Jujur saya di sini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Wali Kota ya. Karena minggu lalu IJD dapat musibah
sekretnya kebakar. Dan saya juga langsung koordinasi sama Pak Wali Kota, alhamdulillah direspon baik. Dan sama Pak Kapolres juga alhamdulillah direspon baik. Dan Pak Wali Kota juga langsung membuat memberikan lagu tentang yang sudah terjadi mau diresmikan. Mungkin ya. Kalau saya lihat kejadian kebakaran ini belum diresmikan. Pokoknya saya respect sama Wali Kota, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mungkin itu saja dari saya, nggak banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau curahkan dalam hidup ini kepada kami. Termasuk pada hari ini kami berdiri menadahkan tangan memohon karunia dan rahmat-Mu atas peresmian gedung layanan informasi ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu kebaikan daripada gedung ini ya Allah, dan kebaikan-kebaikan yang ada dari gedung ini, yang keluar dari gedung ini, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah atas keburukan yang ada pada gedung ini, dan apa saja yang akan keluar keburukan dari gedung ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami kesehatan lahir dan batin, umur yang manfaat, rezeki yang berkah, akhir kehidupan yang husnul khotimah, agar dari sisa hidup yang kami jalani ini kami dapat mengabdikan diri kami, berbuat yang terbaik semata-mata untuk mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, kabulkan semua hajat dan keinginan kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ini pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah dan petunjuk-Mu yang Engkau ridhoi, yang akan melanjutkan pembangunan di Kota Tangerang Selatan ini. Ya Allah, sesederhana apapun permohonan kami, hanya Engkau yang maha menatap dengan sempurna. Engkaulah yang menutup mempungkasi seluruh kebaikan dalam kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, depan Pak. Yang kemarin disifat Cabenya doang aja kali itu Pak Wali. kurang ya. Dengan demikian gedung